Jumpa kembali di channel saya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe terlebih dahulu, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Hari ini yang akan saya prediksi tentang artis, yaitu Rizky Dah dengan Nadia Mustika. Mereka berdua ini sudah mampu melewati gelombang yang begitu besar di dalam rumah tangganya. Dan menurut pemberitaan, mereka ini sempat bercerai, sudah ditalak. Kemudian kabarnya mereka memperbarui pernikahan di kota kelahirannya Rizky Dah. Berita yang saya baca seperti itu. Entah benar entah enggak, tapi yang saya baca seperti itu ya. Bisa dikatakan sangat bagus dikarenakan mereka berdua sudah mampu mempertahankan rumah tangganya demi seorang anak. Di sini nanti yang saya lihat bagaimanakah kondisi rumah tangga ke depannya, dan ada nasihat-nasihat apakah untuk mereka berdua. Semoga saja dengan nasihat ini bisa langgeng rumah tangganya, karena yang namanya rumah tangga selalu ada onak-onak atau ombak-ombak yang begitu besar yang akan menerpa. Dan di sini ini sebenarnya kunci dari kerukunan rumah tangga dalam rumah tangga Rizky Dah dan Nadia ini di Nadia kuncinya. Nadia ini orangnya bisa dikatakan bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, bisa menahan diri untuk tidak terlalu curhat di media sosial, dan juga mempunyai sifat yang sangat dewasa. Walaupun Nadia ini orangnya bisa dikatakan kalau punya pendirian kekeh orangnya. Kekeh sekali sebenarnya Nadia ini. Dan semoga saja harapan saya rumah tangga mereka ini bisa terjalin dengan baik kembali sampai kakek nenek ya. Harapan saya seperti itu. Baiklah, ini saya pojok dulu untuk rumah tangga mereka berdua. Masih ada cobaan yang harus dilalui. Kemudian pemulihan. Bagus. Kemudian ini ada simbol suara hati. Jadi di sini menggambarkan kondisi yang sudah berjalan saat itu. Ada perangkap. Perangkap ini bisa diartikan adanya sebuah masalah yang sudah dilewati mereka berdua. Kemudian di sini ada simbol pemulihan yang artinya mereka berusaha memulihkan kondisi dari kondisi terburuk menjadi kondisi yang lebih bagus dikarenakan mereka selalu mendengarkan suara hati mereka. Ya guys, jadi seperti itu. Kondisinya saat ini bisa dikatakan mereka berusaha memulihkan rumah tangganya ke arah yang lebih bagus lagi dikarenakan mereka ini lebih mengedepankan suara hati daripada ego mereka masing-masing. Akan saya lihat ke depannya apa saja yang akan dilalui mereka berdua di dalam rumah tangganya sehingga bisa dicari solusinya sedini mungkin agar terhindar dari hal-hal yang buruk yang akan menerpa rumah tangganya. Waktu saya mengojok tadi ada penglihatan semacam apa ya, seseorang wanita berpakaian baju putih-putih menggendong seorang anak. Saya bisa mengartikan putih itu adalah sebuah niatan yang bagus, sebuah energi yang bagus, kemudian menggendong anak. Jadi bisa dikatakan dengan kehadiran anak ini mereka bisa menyatu kembali. Dengan kehadiran seorang anak mereka bisa bersatu kembali rumah tangganya. Sangat-sangat bagus ya. Tapi dalam penglihatan saya tadi itu seorang wanita itu bisa dikatakan sabar. Jadi dalam mempertahankan rumah tangga mereka berdua ini butuh kesabaran, butuh kebijaksanaan. Seperti itu. Saya buka ini adalah kewaspadaan. Berhubung kewaspadaan, jadi mau nggak mau kartu yang keluar nanti mungkin agak negatif ya. Karena yang namanya waspada itu sesuatu yang akan terjadi yang bisa membuat rumah tangganya menjadi terpuruk. Makanya saya prediksi seperti itu sehingga sudah bisa mencari solusinya sedini mungkin untuk menghindari hal-hal buruk itu. Saya tidak melihat kesuksesan, tapi saya di sini melihat kewaspadaan. Ini bimbang. Ini bimbang. Kemudian ada kartu Nine of Cup.
Kemudian ini, aduh, ada pertengkaran lagi. Ada rencana diam-diam juga. Ada kesuburan. Jadi guys, seperti ini. Di sini ada simbol perangkap yang artinya kondisi rumah tangga yang masih ada masalah nantinya. Tapi yang namanya rumah tangga, semua rumah tangga pasti ada masalah yang akan terjadi. Demikian juga untuk masalah rumah tangga Rizkida dengan Nadia. Sekalipun saat ini sudah berusaha memulihkan keadaan, tapi yang namanya masalah selalu menguntit pada setiap orang. Demikian juga di keluarga Rizkida. Di sini ada simbol ini, kebimbangan. Kebimbangan ini mungkin karena ada sesuatu hal yang membuat rumah tangga ini tidak fokus pada satu tujuan. Bimbang, kemana arah rumah tangga ini? Mungkin bisa dikatakan dua pemikiran menjadi satu itu agak sangat sulit. Makanya di sini ada simbol kebimbangan. Bisa dikatakan tujuan dari rumah tangga ini masih belum kuat. Makanya di sini ada semacam kebimbangan. Kemudian di sini ada kartu Nine of Cup yang artinya sebenarnya mereka berdua ini bisa mewujudkan kebahagiaan jika mereka berdua ini fokus pada satu tujuan rumah tangga. Tidak ada kebimbangan, ya. Jadi harus bisa menerima kebaikan dan kekurangannya masing-masing. Kalau masih memikirkan masa lalu yang begini, yang begitu, yang terjadi, kebimbangan ini akan mengikuti terus, ya. Jadi disarankan untuk move on dari masa lalu, fokus pada rumah tangganya, dikarenakan sebenarnya mereka berdua ini mampu mewujudkan rumah tangga yang bahagia seperti yang mereka harapkan. Sebenarnya mampu, tapi di sini masih ada kebimbangan. Kurang pas hatinya dalam menjalani sebuah rumah tangga. Kemudian di sini ada simbol pertengkaran. Keluar lagi. Mungkin dikarenakan kurang fokus menjalani sebuah hubungan. Karena di sini ada kebimbangan. Makanya di sini juga ada pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga mereka berdua. Kemudian di sini ada simbol ini. Pada akhirnya pertengkaran itu membuat ada semacam niat yang keluar dari hati nurani. Niatan apa? Tentunya niatan yang kurang bagus. Niatan yang kurang bagus. Padahal sebenarnya rumah tangga mereka ini bisa diartikan sangat berpotensi menjadi rumah tangga yang bagus ketika mereka berdua mau fokus pada hubungan yang rumah tangga tersebut, maksudnya fokus pada hubungan rumah tangga, tidak melihat yang lain-lainnya. Karena di sini ada kebimbangan, guys. Bisa dikatakan pondasi rumah tangganya mereka berdua ini masih belum kuat. Masih belum kuat. Padahal sebenarnya mereka memiliki potensi menjadi sebuah rumah tangga yang bahagia jika mereka berdua ini mampu fokus pada rumah tangganya. Tapi di sini yang harus diwaspadai, ada dua kartu ini yang sangat kurang bagus. Pertengkaran dan ada rencana yang tersembunyi, rencana diam-diam. Kemungkinan karena adanya sebuah pertengkaran, maka akan lahir sebuah niatan yang tersembunyi di antara mereka berdua. Semoga saja ini nggak terjadi, makanya harus waspada dalam hal rumah tangganya. Kemudian akan saya lihat nasihat seperti apakah untuk mereka berdua ini dalam mengarungi rumah tangga sehingga terhindar dari sebuah pertengkaran dan sebuah rencana diam-diam. Rencana diam-diam ini kurang bagus ya guys. Jadi harus diwaspadai untuk mereka berdua karena terprediksi kondisi rumah tangganya masih belum kuat pondasinya, belum fokus pada satu tujuan rumah tangga sehingga mudah terombang-ambing. Makanya di sini disarankan untuk Nadianya. Nadianya ini harus bisa kuat menjalani rumah tangga dengan Rizkida. Nadia harus sabar dan harus lebih dewasa untuk bisa menjalin hubungan rumah tangga dengan Rizkida. Kuncinya nih di Nadia. Kalau Nadia kuat, kalau Nadia sabar, rumah tangga bisa berjalan seperti yang diharapkan. Walaupun yang namanya rumah tangga selalu ada pernik-pernik masalah. Ini disarankan seperti apakah untuk mereka berdua untuk menghindari hal-hal buruk yang sudah terprediksi seperti tadi itu?
nasib keluar, sukses, persahabatan. Jadi mereka berdua ini bisa dikatakan nasibnya memang seperti itu, rumah tangga yang dipenuhi dengan gejolak-gejolak. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ada simbol kesuksesan, ada simbol kemampuan mereka berdua untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia jika mereka mengusahakannya. Ya, ada kesuksesan di sini, guys. Kemudian akan saya lihat dari kartu satunya ini, saran-saran seperti apakah untuk mereka berdua ini. Tuh, ini ada simbol love endures. Kemudian ada simbol act as if your partner is here. Kemudian ada simbol ini listen with your heart, dengarkan suara hati. Kemudian ada simbol honesty is essential, harus jujur dalam menjalani sebuah rumah tangga. Kemudian ini ada simbol your limitless. Saran-sarannya seperti ini. Pertahankan hubungan rumah tangga apapun yang terjadi. Dan ini sudah dilakukan mereka berdua, mempertahankan sebuah hubungan rumah tangga apapun yang terjadi. Padahal gelombang-gelombangnya ini begitu besar, sudah menerpa mereka berdua. Saya salut pada Nadia karena kuncinya keluarga mereka ini bisa bertahan karena di Nadianya. Kuncinya di Nadia. Nadia ini orangnya sangat dewasa dan sabar, sekalipun begitu, tapi Nadia ini memiliki sifat yang kalau sakit hati nih kekeh orangnya. Maksudnya kekeh di sini ini sulit untuk bisa baikan sebenarnya kalau dia sudah sakit hati, kalau sudah ngambek. Tapi di sini Nadia sangat mengesampingkan egonya demi anaknya. Jadi patut diacungi jempol ya Nadia ini ya, karena dia sudah mampu memaafkan Rizkida, kemudian berbaikan kembali dengan Rizkida, menjalin sebuah hubungan rumah tangga seperti yang kita lihat saat ini. Kemudian ini ada simbol as if your partner is here, yang artinya ketika pasanganmu berjauhan, kita kan tahu kalau Nadia di Bandung, Rizkida di Jakarta. Andai kata itu tetap berlangsung seperti itu, harus memiliki keyakinan atau harus bersikap seolah-olah pasanganmu ini ada di sampingmu. Sekalipun hubungan jarak jauh, disarankan seperti itu. Jadi bisa dikatakan penuhi hatimu dengan nama orang yang kamu kasihi. Jadi harus mencintai dengan tulus ya, mencintai dengan tulus. Dimana mereka berdua ini kan baru berkenalan beberapa bulan kemudian menikah beberapa bulan kemudian gonjang-ganjing, akhirnya setelah kelahiran seorang anak mereka berbaikan kembali. Tentunya mereka bisa dikatakan kurang begitu mengenal terlalu dalam sifat karakternya dan latar belakang mereka masing-masing. Makanya ini disarankan, bisa dikatakan rumah tangga mereka ini pondasinya sangat ringkih, belum kuat. Makanya disarankan harus kuat untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya, dan harus bisa dipenuhi, maksudnya harus bisa mencintai dengan tulus, menumbuhkan perasaan kasih sayang dengan tulus pada pasangannya masing-masing. Kemudian di sini dengarkan suara hati, jangan mudah terombang-ambing oleh bisikan-bisikan yang nggak benar. Ya, jangan mudah terombang-ambing. Seperti kasus masalah DNA anak, tentunya itu juga mungkin ada bisikan-bisikan yang membuat Rizkida seperti itu. Jadi di sini Rizkida, terutama Rizkida loh ya, harus mampu mendengarkan suara hati, jangan terlalu mengikuti masukan-masukan yang nggak benar dari orang-orang di sekitar. Dengarkan suara hatimu, ya. Kemudian di sini honesty is essential, jujur. Ada kejujuran yang harus diteguhkan di sini. Dalam sebuah rumah tangga ini harus jujur.
Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak disukai, yang ngomong. Kalau ada sesuatu yang nggak benar, ya dibicarakan dengan baik-baik, jangan gondok-gondokan. Ya, di sini harus ada kejujuran di dalam sebuah rumah tangga. Kemudian, you are limitless, yang artinya kamu bisa melakukan sesuatu tanpa batas. Kamu bisa melakukan pilihan hidupmu seperti apa yang kamu harapkan. Ketika Rizky dan Nadia sudah memilih untuk menjalani sebuah rumah tangga, membangun rumah tangga kembali, dia harus bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat rumah tangganya menjadi utuh, menjadi rukun kembali. Dikarenakan nanti tetap akan ada gonjangan-gonjangan yang akan menerpa. Jadi mereka ini bisa dikatakan harus kuat mulai saat ini, dikarenakan pondasi rumah tangganya yang masih belum kuat, masih ringkih, masih mudah terombang-ambing. Jadi mulai saat ini harus bisa menguatkan hati, mencintai dengan tulus, menghargai pasangannya, dan menerima kekurangannya tentunya. Ya, kuncinya di situ. Dan untuk Rizkydah juga harus lebih bisa mendengarkan suara hati dalam mengambil sebuah keputusan. Jangan mudah terombang-ambing oleh masukan-masukan yang bisa membuat rumah tangganya menjadi berantakan. Apa yang terjadi di masa lalu jadikan sebuah pembelajaran agar tidak sampai kejadian seperti itu lagi. Ya, untung Nadia masih mau memaafkan demi anaknya, karena yang namanya anak selalu butuh kasih sayang antara orang tua, laki dan perempuan. Jadi keputusan Nadia untuk bisa balikan kembali dengan Rizkydah sungguh-sungguh sangat mulia, dan Rizkydah juga harus menghargai itu, juga harus konsekuen dengan keputusannya. Jangan mudah terombang-ambing dengan pendapat-pendapat di luar sana yang bisa membuat goyah rumah tangganya. Seperti itu ya guys. Jadi rumah tangga Rizkydah dengan Nadia kedepannya juga harus hati-hati, dikarenakan masih ada masalah yang bisa dikatakan pertengkaran, juga ada niatan-niatan yang nggak benar, dikarenakan kejadian-kejadian permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Walaupun sebenarnya mereka berdua ini punya kemampuan untuk membahagiakan rumah tangga mereka berdua. Tinggal mereka berdua saja mampu nggak mewujudkan itu. Karena mewujudkan itu butuh keteguhan dan butuh usaha. Demikian saja ya teman-teman, semoga langgeng untuk Nadia dan Rizkydah.